Bidadari chapter 233. Tamu yang terlambat. Maaf Mutia, tapi sepertinya hadiahmu itu biar disimpan dulu sama bule. Tidak apa-apa. Lagi-lagi keberuntungan ada di pihak Reiko. Sebelum dirinya menjawab, Ratna sudah lebih dulu membackup menantu kesayangannya itu. Oh, kenapa gitu bule? Gadis dengan kerudung menjuntai, bahkan bagian depan kerudungnya itu lebih panjang dari yang biasa Aida gunakan. Menutupi bagian atas tubuhnya sempurna hingga ke pangkal kaki. Dan di bagian belakang ujung terpanjang hampir ke lututnya. Jelas penasaran dengan yang dikatakan Ratna. Itu sebabnya Mutia refleks bertanya. Karena Nak Reiko datang ke sini tidak bilang-bilang pada Aida. Dan sebetulnya sudah mengajak Aida. Tapi karena pekerjaan Nak Reiko yang sangat banyak sekali, Aida menolak dan dia meminta suaminya untuk tidak datang. Tapi Nak Reiko tetap kekendal. Jadi kalau dititipin itu, bisa-bisa mereka akan perang dunia di rumah. Tahu sendiri kan bagaimana adatnya Aida kalau lagi ngambek. Jadi datang ke sininya diam-diam toh. Pantas aku heran kenapa Aida tidak dibawa ke sini. Mutia yang sudah menerima alasan dari Ratna hanya mendapatkan senyum tipis saja di bibir Reiko yang tak tahu harus menjawab apa. Ya sudah, kalau begitu ini biar aku titip ke bule aja. Nanti kalau Aida pulang, tolong kasihin ya bule. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Karena aku tidak akan membiarkannya menerima hadiah itu. Gumaman di hati Reiko saat Ratna mengangguk pelan. Memangnya dia pikir aku tidak sanggup membalikan yang seperti itu. Meski Reiko tahu kalau apa yang dilakukan Mutia ini tidak ada salah sama sekali. Bahkan menunjukkan kebaikan hatinya. Tetap saja Reiko tidak suka. Rasanya gemas betul. Bahkan dia ingin sekali membuang, menghancurkan, atau menyembunyikan hadiah itu kalau bisa. Farhan, maaf ya. Aku tidak bisa lama-lama di sini karena Raditya sudah menungguku. Dan besok itu adalah pembukaan Aurora City Town. Ini juga sudah hampir jam 4 dan mungkin saja dia membutuhkanku di Jakarta. Jam 4? Sebenarnya Reiko tidak mau nyeletuk. Tapi dia yang cemas memang tak menyadari ini dan sudah melihat langsung ke arah jam tangannya ketika mendengar suara seseorang yang dari tadi ingin diajak bicara olehnya. Tapi belum sempat mereka mengobrol. Anda juga mau balik ke Jakarta, Pak Reiko? Dimas dan semua yang ada di ruangan itu tentu saja mendengar refleks suara Reiko. Makanya Dimas nyeletuk ketika dirinya juga yakin kalau Reiko memiliki tujuan yang sama dengannya. Iya Pak Dimas, aku ada janji jam 5 juga. Reiko sendiri tidak menyangka kalau akan menghabiskan waktu selama ini di acara itu. 2,5 jam. Ini terlalu berlebihan. Oh, kalau begitu pulangnya bareng saja. Baguslah, kebenaran lagi. Aku memang harus bicara dengannya. Reiko tentu tidak menolak. Dia mengangguk cepat. Tak ada lagi yang bisa melarang mereka untuk pergi. Reiko pun berpamitan dan menyalami semua para tetua di sana. Dan dia juga berpamitan dengan adik-adik Aida, ibu Aida, keluarga besan, termasuk juga Mutia. Terima kasih untuk kedatangannya Pak Dimas dan Mas Reiko. Sama-sama Mbak Mutia. Selamat juga ya, karena sebentar lagi kamu dan Farhan akan melangsungkan hidup baru. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mutia hanya mengantar sampai pintu. Baik Reiko maupun Dimas, mereka berdua memang memberikan selamat pada Mutia sebelum wanita itu kembali masuk ke dalam. Para tetua masih sibuk mengobrol di dalam, sehingga yang jalan keluar hanya Dimas bersama Reiko ditemani Farhan. Dimas,
Makasih ya atas kedatangannya. Aku sangat mengapresiasi sekali soal ini. Aku yang berterima kasih padamu, Farhan, karena banyak sekali bantuan yang sudah kamu berikan padaku dan temanku. Raditya menitipkan ini untukmu. Maaf, katanya dia tidak bisa datang karena ada cukup. Bilang tidak perlu repot-repot pada Tuan Raditya. Untuk yang satu ini, Farhan memang tidak terlalu dekat dengan Radit. Dan dia lebih banyak berkomunikasi soal Radit pada Dimas. Ini juga sebagai rasa syukur dan terima kasihnya. Karena selama ini kau juga banyak membantu kami. Itu bukan apa-apa. Sudahlah, kau membantu kami dan kami tidak pernah bisa membayarmu. Karena kau selalu saja menolak pembayaran kami. Terimalah. Ini sebagai hadiah saja ya. Oke deh, aku pamit dulu ya. Dia juga sudah tidak bisa berlama-lama dan sudah melirik pada Reiko sebagai tanda kalau mereka memang harus segera pergi. Mas Reiko, terima kasih ya sudah menyempatkan diri juga untuk hadir. Siapa juga yang mau hadir ke acara ini? Aku tidak sama sekali berniat, apalagi bertemu denganmu yang tidak ada ganteng-gantengnya. Cih, dari mana wanita itu bisa bilang kalau dia tampan? Sama-sama Mas Farhan. Tapi memang bibir Reiko selalu saja manis di hadapan orang. Dan dia bisa menjawab seramah mungkin. Tapi sejujurnya Farhan memang tidak jelek-jelek amat. Walaupun dia tidak setampan Reiko. Tapi kalau tergolong laki-laki yang tampan, Farhan harusnya masih masuk ke dalam nominasi. Apalagi kalau dia sedikit bergaya dengan model rambut dan juga kacamatanya itu diganti. Tentu dia akan terlihat berkali-kali lipat tampannya. Namun sebaik apapun Farhan, tetap saja dia tidak akan masuk ke dalam daftar favorit Reiko. Salam juga untuk Aida. Aku sudah banyak mendengar cerita tentangnya dari calon istriku. Selamat atas pernikahan kalian dan maaf waktu pernikahan kalian kami tidak datang. Tidak masalah. Walaupun Reiko menjawabnya sambil menahan rasa dalam hatinya. Bagaimana nanti dia harus menjelaskan ini semua pada Dimas. Reiko masih putar otak. Kalau begitu kami pamit dulu ya. Saat dia bicara begini, tidak ada lega juga dalam hati Reiko. Karena Dimas hanya menjabat tangan Farhan tanpa membahas apapun. Apa Dimas memang tidak tahu apa-apa? Reiko tak tahu. Hanya saja sikap Dimas ini cukup membantunya. Mereka berdua juga sudah membalikkan badan. Di saat Farhan masih menunggu sampai keduanya masuk ke kediaman Adi Wijaya. Dan dia baru mau membalikkan badan kembali ke dalam. Hanya saja, Farhan! Albert Lins! Kaget sekali Farhan melihat siapa yang baru turun dari mobil melalui arah yang berlawanan dari rumah Adi Wijaya. Maaf, aku terlambat, ucap Albert yang memang sudah berjanji pada Farhan akan hadir sebelum acara dimulai. Tapi ada beberapa hal yang harus diselesaikannya dulu sehingga tak bisa menepati janjinya ini. Sahabatnya itu memang diundang kalau bisa datang besok, tapi karena besok ada sesuatu yang harus diselesaikan oleh Albert, jadinya dia datang lebih dulu. Kebetulan sekali hari ini memang ada acara lamaran, makanya Farhan sengaja mengundang. Tidak masalah, melihatmu datang saja, aku sudah merasa beruntung sekali, ucap Farhan, yang kini sudah melepaskan pelukannya dari sahabatnya tadi. Berbarengan dengan, oh iya, Albert memalingkan wajahnya ke suara pintu mobil yang baru saja ditutup. Dan tersenyum melihat pria itu mendekat pada dirinya dan Farhan. Farhan, perkenalkan temanku. Halo, namaku Farhan. Seru Farhan yang sudah mengulurkan tangannya duluan di saat teman Albert itu sudah ada di samping Albert. Jelas ini tidak dilihat oleh Reiko maupun Dimas. Karena mereka sudah masuk ke dalam pagar rumah Adi Wijaya. Dan entah apa yang sedang mereka lakukan di dalam sana.
Senang berkenalan dengan Anda, jawab pria itu sambil tersenyum. Temanku juga sudah menceritakan banyak tentang Anda dan bagaimana perkenalan yang luar biasa menyentuh di tanah konflik, serunya lagi yang membuat Farhan sedikit tercengang. Bahasa Indonesiamu lancar. Bukan masalah pertemuan antara Farhan dan Albert yang penting bagi Farhan, tapi bahasa Indonesia yang lancar itulah yang sangat menarik perhatiannya. Ya, itulah sebabnya aku dipanggil ke sini oleh Albert untuk menemaninya. Karena aku lahir dan besar di Indonesia, jawabnya lagi. Masih dengan tangan yang menjabat tangan Farhan. Perkenalkan, namaku Juna.